Ini beliau ambil ini nazam dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah, fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatul qalb, wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalb wal qasi." Jangan kalian banyak berbicara selain zikir kepada Allah. Berbicara ngobrol boleh adalah, tapi jangan terlalu kebanyakan. Perbanyak lagi sedikit. Karena banyak ngobrol, banyak berbicara dengan hal-hal yang sia-sia, hal yang tidak mendatangkan dosa, tapi ngobrol yang tidak ada manfaat, itu mengeraskan hati. Dan manusia yang paling jauh dengan Allah adalah manusia yang hatinya keras. Di dalam Musnad Al-Bazzar juga disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, arba'atun minasyaqa, ada 4 jenis manusia yang paling celaka. Jadi ini 4 jenis manusia yang paling celaka. Jumudul ain, ada manusia yang susah menangis karena dosa. Yang kedua, qaswatul qalb, manusia yang memiliki hati yang keras, hati yang keras. Yang ketiga, tulul amal, angan-angan tentang duniawi terlalu panjang. Jadi dia selalu menghayal terus dunia, tidak pernah dia memikirkan itu akhirat. Yang keempat, al-hirsu ala dunia, orang yang rakus terhadap dunia. Ini 4 jenis manusia yang paling celaka jika dia mengalami 4 keadaan tersebut. Ibnu Ruslan membuat syair obat daripada hati yang keras. Dalam syairnya beliau katakan, wa dawa'u qalbika khamsun 'inda qaswatihi fadum 'alaiha tafuz bil khairi wa zafari, khalaqu badnin wa qur'anun tadabbaruhu kadza tadarru bakin sa'ata sahari kadza qiyamuhu junhal layli awsatahu wa an tujalisa ahlal khairi wal khabari. Ini syair dari Ibnu Ruslan. Beliau mengajarkan kepada kita cara mengobati hati yang keras. Beliau katakan ada 5 obat bagi hati yang keras. Rutinkan tafus bil khairi wa zafari, engkau akan sukses di dunia dan di akhirat dengan kebaikan dan kesuksesan. Obat hati yang pertama, khalaqu badni, banyak berpuasa, yaitu puasa-puasa sunnah, itu berbanyak. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan tadabbur, memahami, butuh guru di situ, tafsirannya seperti apa, kandungan maknanya seperti apa, dan diamalkan. Yang ketiga, berdoa di akhir malam dalam keadaan menangis. Dan yang keempat, sholat apabila malam telah gelap di pertengahan malam. Dan yang kelima, banyaklah duduk dengan orang-orang soleh dan orang-orang yang berilmu. Nah, inilah obat-obat hati yang diajarkan oleh Ibnu Ruslan. Terakhir, beliau ini banyak menulis kitab, tapi yang terkenal itu kitab Zuhud. Di dalam ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tasawuf akhlaki, beliau tuangkan dalam kitab Zuhud. Beliau juga punya tafsir Al-Quran, menulis tafsir Al-Quran, tapi makhtubah, sebagian ulama mengatakan masih berupa manuskrip. Beliau juga punya kitab membahas Al-Qira'atul Ashrah, 10 cara membaca Al-Quran. Kalau yang masyhur kan Al-Qira'atul Sab'ah, ya, membaca ada 7 cara baca Al-Quran. Kemudian beliau juga punya kitab tentang ilmu rijal, tentang masuk kepada bab manaqib dan sejarah, judulnya Tabaqatus Syafi'iyah. Kemudian juga beliau menulis kitab tentang ilmu bahasa Arab, judulnya I'rabul Alfiyah, yang membahas tentang i'rab
analisis kata di dalam kitab Alfiyah Ibn Malik. Dan luar biasa juga beliau punya kitab Mukhtasar Hayatul Haywan Al-Kubra, karya Imam Ad-Damiri, yang menjelaskan tentang ilmu hewan, ilmu zoologi, dan juga ilmu berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, botani, ilmu botani tentang tumbuh-tumbuhan. Kemudian beliau juga mensyarahkan kitab Sunan Abi Daud 11 jilid. Beliau terangkan Sunan Abi Daud, dan ini dicetak ada 11 jilid. Nah, ini sekelumit dari biografi pengarang kita Zuhra. Mudah-mudahan kita bisa dapat syafaat mereka, dan Allah berikan rezeki kepada kita mencintai dan menghormati para ulama-ulama terdahulu kita, sehingga kita bisa berkumpul bersama mereka di yaumil qiyamah. Beruntung orang-orang yang dipilih bisa mencintai ulama-ulama terdahulu. Itu orang-orang pilihan. Yang kita jaga ini rasa cinta, kita minta kepada Allah, tanamkan dalam hati kita dan anak turunan kita menjadi orang-orang yang menghormati, mencintai para ulama dan mencintai ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna shaqiyan mahruma. Allahumma nazzih qulubana 'alaika atuqim dunak waj'alna min qawmin tuhibbuhum yuhibbuna. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.